Ogah minta maaf kepada Ahok karena tak merasa mengfitnah. Pengacara Brigadir J mengatakan bertanya itu tindak pidana bukan. Macam-macam ya, aku lama-lamain hormatnya. Kalau aku udah tahu kalau aku nggak turunin, dia nggak boleh turun juga. Ya kalau kamu nggak marah, aku juga bingung. Lu pakai senjata, aku pakai senjata. Ya kalau kita bicara surat, harus membalas dong. Kalau bilang kami kurang ini, kurang itu, Anda harus balas. Bukan lewat media. Ya saya juga, gimana ya? Kalau kayak begitu ya kita terima aja lah. Terus somasinya mau diapain? Ya aku balas aja, jelasin. Jadi saya mengklarifikasi sampai detik ini saya belum terima somasi maupun surat kuasa. Oleh karena itu saya pertanyakan legal standingnya. Itu bukan masuk pada kategori pencemaran nama baik. Itu adalah pertanyaan. Dan kami para praktisi, para advokat adalah biasa membicarakan kasus lain ketika membicarakan hal yang sejenis. Kalau misalnya tidak mengetahui apa musababnya dan tidak mengetahui tentang permasalahan sesungguhnya, lebih baik fokus aja pada penanganan perkaranya. Tidak lagi menarik-narik klien saya di sini Pak Basuki Cahayapurnama. Jadi apalagi kejadian ini sudah 4 tahun yang lalu, 2018, dan sudah ada putusan pengadilan dan semua sudah tertera semua dalam putusan. Tetapi kok masih aja dikait-kaitkan dengan Pak Basuki Cahayapurnama. Dan Pak Basuki Cahayapurnama sendiri juga sudah menyatakan ini merupakan perbuatan fitnah, pencemaran nama baik. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pengacara Brigadir J alias Noviansyah Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak ogah meminta maaf kepada Basuki Cahayapurnama atau BTP alias Ahok, sebab dia merasa tidak punya salah dengan mantan gubernur DKI Jakarta ini. Pertanyaan saya kan gini, minta maaf soal apa-apa? Karena saya bertanya, kata Kamarudin saat dihubungi. Kamarudin mengklaim tidak pernah menyinggung soal perselingkuhan Ahok dan istrinya saat ini, Puput Nastiti Devi. Dia berdalih hanya mempertanyakan kapan Ahok pacaran dengan buat pengingat sebelum menikah dengan ajudan Veronica Tan. Itu Ahok masih mendekam di penjara. Pertanyaan saya bertanya itu, tindak pidana atau bukan, kata Kamarudin. Ya oke, sebelumnya merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh Kamarudin. Dia berencana melaporkan Kamarudin kepada pihak kepolisian apabila tidak menyampaikan permohonan maaf. Pak BTP sendiri juga sudah menyatakan ini merupakan perbuatan fitnah, pencemaran nama baik. Kata kuasa hukum Ahok, Ramzi di Polda Metro Jaya. Ramzi mengklaim telah berkonsultasi dengan penyidik Subdit Cyber Direktorat Research Kriminal Khusus atau Direskrimsus Polda Metro Jaya. Berencana melaporkan Kamarudin. Dia juga mengklaim telah mengantongi barang bukti untuk memperkuat laporannya. Jadi saya meminta untuk Kamarudin untuk tidak lagi mengaitkan klien saya kalau misalnya tidak tahu apa-apa sebabnya dan tidak tahu penyebab sesungguhnya. Lebih baik fokus saja pada penanganan perkaranya. Tolong untuk tidak lagi menarik-narik klien saya Pak BTP. Menurut melalui Ahok memberikan tenggang waktu 2 kali 24 jam kepada Kamarudin untuk menyampaikan permohonan maaf karena nggak ada permintaan maaf dan meralat pernyataan tersebut. Saya akan membuat laporan kepada polisi pada hari Rabu, tegasnya. Dikaitkan penembakan Brigadir J sempat mengaitkan hubungan asmara Ahok dan Puput dengan peristiwa penembakan Brigadir J. Video yang diunggah oleh akun TikTok editor YouTube Kamarudin menyinggung Ahok yang kerap menuding mantan istrinya Veronica Tan berselingkuh. Saya melempar pertanyaan yang buat kita semua ya. Saya itu belajar dari kasus Ahok. Waktu itu Ahok dan Ibu Veronica Tan yang berselingkuh. Mungkin semua kita masih mengingat-ingat. Itu bahkan Ahok paling sering menyebut nama Yesus, seolah-olah Ahok itu benar. Begitu kata Kamarudin. Ahok yang justru melepas bebas dari penjara langsung menikahi Puput. Atas dasar itulah Kamarudin lantas mengaitkan dengan kasus penembakan Brigadir J.
Tetapi ketika Ahok sudah di penjara, tiba-tiba dia buat janji perkawinan dengan ajudan ibu itu. Pertanyaan saya, kapan mereka pacaran? Sehingga Ahok dibalik jeruji dan dibalik tembok mengikat dan kawin dengan ajudan ibu tersebut. Orang yang sudah dewasa dan cerdas pasti paham maksud saya ini. Maka demikian juga apa yang terjadi di tiga sana. Apakah kita tidak berpikir bahwa yang terjadi adalah sebaliknya? Sontak ini membuat buah bibir di masyarakat Indonesia. Kontroversi yang dilakukan oleh pengacara Brigadir J tak sampai pada soal Ahok, dan kini muncul lagi kontroversi yang lain, yaitu muncul lagi kontroversi yang lain, cuitan musisi senior Virgiawan Listianto alias Iwan Fals yang cukup menyita perhatian sebab dia menyinggung Kamarudin Simanjuntak yang seorang pengacara yang menjadi pembela keluarga Brigadir J, korban tewas akibat kasus penembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Bukannya membahas kasus kematian Brigadir J, kata Iwan Fals, disuruh fokus dengan Kamarudin Simanjuntak. Dia mengungkapkan kalau pengajar tersebut pernah berurusan dengannya. Loh, ini pengacara yang dulu isu saya palsukan surat-surat ormas. Ini dibilangnya juga bahwa OI itu organisasi berbahaya. Demikian cuitan dari Iwan Fals. Iwan Fals mencapai unggahannya berupa foto Kamarudin dalam sal wawancara dengan awak media di Barreskrim. Warganet pun ramai-ramai mengomentari cuitan Iwan Fals. Reaksi yang datang juga cukup beragam. Boleh jadi di kasus OI, pengacara ini cuma cari duit. Tapi di kasus polisi tembak polisi diajari kebenaran atau popularitas. Enak kalau cari duit di kasus polisi. Rasanya Bang komentar Cangkirtak ini, pengacara Purnawirawan Jenderal Bintang 2 dan Ketua Paguyuban Agni 85 lagi digadang-gadang membawa kebenaran sama netizen, sementara punya kasus abu-abu juga sama OI. Komen netizen. Banyak pihak mulai dari kalangan para tokoh di dalam pemerintahan hingga masyarakat luas. Kejadian penembakan antar polisi ini juga menjadi ujian bagi institusi kepolisian dan nama baik bagi kepolisian. Jika Polri memecahkan ini dengan baik, di masyarakat sendiri berkembang opini liar akibat banyaknya kejanggalan dalam peristiwa ini, maka tentu penting bagi penyidik untuk bisa bersikap objektif dan melepaskan persepsi pribadi. Dalam memecahkan kasus ini, bagi masyarakat dan netizen adalah penting untuk memberikan waktu dan juga turut berpikir objektif dalam memandang hal ini. Pengacara Brigadir J alias Novian Syah Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak ogah meminta maaf kepada Basuki Cahayapurnama atau BTP alias Ahok sebab dia merasa tidak punya salah dengan mantan gubernur DKI Jakarta ini. Pertanyaan saya kan gini, minta maaf soal apa-apa? Karena saya bertanya, kata Kamarudin saat dihubungi. Kamarudin mengklaim tidak pernah menyinggung soal perselingkuhan Ahok dan istrinya saat ini, Puput Nastiti Devi. Dia berdalih hanya mempertanyakan kapan Ahok pacaran dengan buat pengingat sebelum menikah dengan ajudan Veronica Tan. Itu Ahok masih mendekam di penjara. Pertanyaan saya bertanya itu, tindak pidana atau bukan, kata Kamarudin. Ya oke, sebelumnya merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh Kamarudin. Dia berencana melaporkan Kamarudin kepada pihak kepolisian apabila tidak menyampaikan permohonan maaf. Pak BTP sendiri juga sudah menyatakan ini merupakan perbuatan fitnah, pencemaran nama baik. Kata kuasa hukum Ahok, Ramzi di Polda Metro Jaya. Ramzi mengklaim telah berkonsultasi dengan penyidik Subdit Cyber Direktorat Research Kriminal Khusus atau Direskrimsus Polda Metro Jaya. Berencana melaporkan Kamarudin. Dia juga mengklaim telah mengantongi barang bukti untuk memperkuat laporannya. Jadi saya meminta untuk Kamarudin untuk tidak lagi mengaitkan klien saya kalau misalnya tidak tahu apa-apa sebabnya dan tidak tahu penyebab sesungguhnya. Lebih baik fokus saja pada penanganan perkaranya. Tolong untuk tidak lagi menarik-narik klien saya, Pak BTP. Menurut melalui Ahok memberikan tenggang waktu 2 kali 24 jam kepada Kamarudin untuk menyampaikan permohonan maaf karena nggak ada permintaan maaf dan meralat pernyataan tersebut
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.